Bukan, Oke, kita mulai bahas merantau. Dimulai dari pakai basmalah nggak? dimulai dari ini ya. Mulai dengan General bismillah insight. dong. Gimana sih? Siapa yang Tangguh pertama? nih. Orang Padang dulu lah, gue kasih kesempatan gue. Oke. Panta. Lah, kan gue nimbrung doang, jadi gue kan Rasdi, yang baru nonton. Rasdi, udah lama nggak ngomong. Rasdi. Fauzan lah, Pasti. ini merantau tuh syutingnya di kampungnya Fauzan tahu. Payakumbuh. Ini Jadi tiga orang Fauzan Padang lebih- ini nggak ada yang mau mulai, gimana ini? Fauzan lebih putra daerah kalau secara setting. Yoi, putra daerah banget. Gua half blood. Tapi kan gedenya di Payakumbuh. Bentar gue lagi buku. Bentar. Nanggung. Oh, Rasdi Kesempatan dong. yang lain. Rasdi. Woi, gue tuh nontonnya udah lama banget. Udah pas di bioskop aja, terus gue nggak sempat nonton lagi. Udah lama First impression yang diingat deh. Yang gue inget ya, ada yang gue, dia silat, terus dia pakai jalu gitu, apa gitu nama ada kalau di tempat gue nyebutnya tuh tanduk gitu, yang di kelingking itu, gitu nggak sih? Karambit Pisau itu. Karambit. bukan? Nah, gitu-gitu. Tapi seingat gue ya, makanya nggak gitu tuh. Itu lebih ke kungfu sebenarnya kalau menurut gue. Gue waktu itu ngelihat silatnya, kayak gue nggak pernah deh ngelihat silat yang kayak gini nih, lebih ke kungfu sih. Waktu itu impression gue habis nonton ya. Sisanya ceritanya bahkan gue udah lupa tuh gimana tuh. Dia merantau terus kenapa gue lupa banget. Gue. Nah, Fauzan lebih pas. First impression gue singkatnya begini. Ini FTV tapi actionnya keren dah. Gitu. Itu impression gue itu. Setelah gue nonton lagi ya, plotnya, skripnya tuh FTV banget sebenarnya, gue cheesy, terus kayak ini banget lah. Kelihatan banget ya, ini kan debutnya Gareth Evans ya, dan gue tuh ngerasa gue tuh kayak sebel banget sama Tangguh yang menominasi film ini, dan kayak tendensi dia untuk menominasi first movie gitu. Kayak first movie-nya Gareth Evans, first movie-nya siapa yang Parasite, Bong Joon-ho gitu kan, dia suka banget yang gitu-gitu tuh. Terus gue kayak pas nonton tuh kayak aduh, dibuang-buang waktu gue banget sini nonton ini. Cuman kayak kayak kenapa? Coba aja vote-nya pendekar tongkat emas. Nah, masalahnya si The Raid itu ini loh. The Raid itu udah tie kan, cuman ya lebih sedikit ininya gitu. Terus gue kayak pendekar tongkat emas gue juga emang gak terlalu suka kan. Cuman anyway terbayarkan dengan apa namanya, actionnya keren sih. Maksud gue kayak walaupun masih kelihatan influence dari film-film actionnya Hong Kong ya, di apa settingnya, pace-nya, tapi kalau stylenya tuh lumayan sih, terutama Iko-nya ya, itu emang silat banget sih. Yang gua nggak paham silat ya, cuman yang dari yang sedikitnya dari yang gua tahu emang kayak stylenya silat banget emang Iko gitu ya. Plus minus sih, plusnya actionnya bagus, dan gue bisa ngelihat kayak bibit-bibit bagus actionnya di The Raid dan The Raid 2 dari film ini tuh udah kelihatan bagusnya. Terus ya tadi plot sama skripnya FTV banget kelasnya gitu, dan gue juga ngerasa ya no wonder sih Apostle nggak laku. Nah, itu doang. Gue kayak lebih suka ceritanya first half-nya deh daripada gue lebih suka ceritanya sebelum dia pergi merantaunya malah. Dan dia terlalu apa? Cuman gue yang agak kurang sukanya kalau nggak salah ya, saya ingat gue dia merantau itu belum tahu dia mau merantau ke Jakarta itu belum ada tujuannya kan, mau ngapain. Itu udah ada. Hah? Udah ada. Ngapain sih dia waktu itu mau ke Jakarta, ngapain? Dia mau ngajar silat di salah satu perguruan, tapi pas dia nyampe ke tempatnya udah digusur atau diruntuhin gitu perguruannya. Tapi itu nggak eksplisit, Bu.
latarnya tahun berapa? Eksplisit kok dia masa kini. nyari alamatnya gitu kan, nomor rumahnya, terus nyampe di nomor itu udah diruntuhin gitu, ada tukang-tukang ngerjain puing-puing gitu-gitu. Maksud gue gini, yang poin gue nggak eksplisit adalah tujuannya dia ke Jakarta gitu, karena gue ingat banget dia ke Jakarta sama emaknya nggak bilang mau ngapain gitu. Nah dia tuh bilang kayak ya pas yang sama Iko sama Yayan tuh di bus kan ditanya sama Yayan mau kemana, mau ngapain ke Jakarta, cari kerja enggak, mau merantau. Maksud gue kayak ya merantau tuh ya maksud gue Enggak, itunya cari kerja dan apa pas gitu. pas dialog di bus sama si Yayan Ruhian itu dia jelas ngomong kalau dia tuh mau ngajar silat. Iya. Mau ngajar Ya silat abis gitu. itu dia bilang, Terus abis itu dia bilang kan ditanya sama Yayan, lu mau ngapain ke Jakarta, cari kerja? Enggak, mau ngerantau lah. Ngerantau kan yang pertama nih ya, buat orang Padang ngerantau tuh ya, lu cari kerja, lu sekolah, lu apa itu ya merantau, apapun itu yang keluar dari ini ke tempat lainnya ya merantau. Terus habis itu ya mungkin nanti ya sepertinya saya akan mengajar silat gitu loh, maksud gua. Dia ngomongnya kayak gitu. Pas dia pergi dari rumah, dia tuh belum tahu mau ngapain gitu loh. Pas udah di sana ya mungkin akan ngajar silat gitu loh. Dan Iya, dan yang nggak eksplisit itu adalah rumah yang diruntuhin itu nggak dibilang tuh rumah saudaranya kah atau emang perguruan silat gitu. Kalau di film itu nggak disebutin. Jadi gue ngerasa dia merantau itu just for the sake of merantau doang. enggak, tapi pas dialog sama Yayan Ruhiannya tuh dia bilang kalau dia tuh mau ngajar silat, ngajar silatnya tuh mungkin nggak dikasih tahu ya sama Ikonya ke Yayannya, mungkin karena ngapain juga sih ngasih tahu gitu kan ke orang yang baru dikenal gitu. Tapi dia nggak mau ngajar silat gitu, dan dia pegang kertas yang ada alamatnya itu, jelas dia nyari alamat silatnya gitu. Dan justru kan mulai konflik sama Yayannya tuh adalah Yayannya tuh kan adalah mantan yang ngajar silat kan, tapi karena nggak berhasil dia akhirnya ini kan terjerumus ke jalan hidupnya sekarang gitu. Itu sih yang gue tangkap sih. Sorry. Emang dari mana tahu? Emang dari mana tahu yang tempat yang diruntuhin itu tempat silat? Gue nggak ingat ada disebutin di mana-mana, ditulisin di mana-mana. Ya gue nangkapnya gitu sih. Ya udahlah. Jadi Mantap, gitu. lanjut. Gue jadi kurang suka semenjak dia ketemu Chico Jessico. Si karakter cewek itu yang annoying banget sama gue. Terus yang nggak make sense. Yang ngomong tai berkali-kali itu iya, yang ngomong tai berkali-kali. Itu sebel banget lah. Edgy cuy, edgy. Siapa namanya? Gua. Gantian. Yo. Gue dari film-filmnya Gareth Evans ini yang paling meh kalau menurut gue, secara kualitas, secara silat sama secara story. Meh yang pertama tuh karena kalau The Raid 2 sama The Raid 1 gue masih bisa respect lah kalau dia paying homage to siapa ya, bukan Wong Kar-wai, yang bikin Hard Boiled atau film John Woo. judulnya John Woo, Lausatsan 6. Elemen plotnya ada karakter namanya Mad Dog akhirnya ditembak mati berdarah-darah apa segala macam. Itu tuh kalau ada yang pernah nonton film Lausatsan 6 atau Hard Boiled itu plotnya persis sama gitu. Jadi for silat movie dan lain sebagainya, ini originality-nya tuh nggak terlalu kenceng ya, in my opinion. Apalagi karena nanggung, memang dia mau ngomongin Padang atau mau ngomongin Jakarta atau mau ngomongin kerasnya dunia persilatan dan lain sebagainya tuh story-nya beda sama kualitasnya menurut gue The Raid 1 atau The Raid 2 bahkan dari narrative point of view. Jadi gue nggak terlalu buy in lah sama kualitas cerita dan originalitasnya secara ini ya, secara directing. Yang kedua, my problem adalah gue nggak terlalu jago, emang bukan practitioner martial arts atau semacam, cuma lumayan seneng lah waktu film action gitu kan. Dan memang di film gradasinya itu antara merantau, The Raid 1, The Raid 2 itu silat itu semakin bisa mengekspresikan dirinya sebagai silat itu di The Raid 2 gitu. Di The Raid 1 itu masih ada kombinasi Krav Maga sama ada MMA-nya dikit dan lain sebagainya.
Di The Raid 2 apalagi yang fight yang di kitchen itu tuh pinnacle-nya lah. Terus semuanya tentang silat apa segala macam, penggunaan karambitnya apa segala macam itu udah kayak wah ini silat banget, dan itu menurut gue sih sampai sekarang masih menjadi hand to hand combat terbaik ya in my opinion di YouTube channel at least gitu. Nah di Merantau menurut gue itu gue mengerti juga sih rasa takutnya mungkin Gareth Evans ya ketika mulai project ini, karena kan dia nggak bisa just for the sake of being unique atau edgy langsung ngambil semuanya tuh silat gitu. Makanya fight scene-nya terutama yang di bagian lift sama kontainer itu sebagian besarnya justru bukan silat kalau dilihat. Tapi itu sebagiannya adalah elemen dari sedikit jujitsu, ada sedikit MMA, mungkin meminjam sedikit dari postur-posturnya yang ada di karate. Cuma bukan pure pencak silat gitu. Dan itu juga membuat gue tuh nggak terlalu bisa appreciate this movie as a pure Indonesian action movie, kecuali memang yang tadi Fauzan bilang kalau dilihat dari kualitas FTV dengan action scene yang lebih baik, make sense. Cuma kalau dilihat sebagai masterpiece-nya memang bukan. So my problem dengan movie ini tadi plotnya kurang orisinal menurut gue dan jadi bingung, memang setengah cerita first half second half. Yang kedua silatnya pun nggak muncul bebas gitu di film ini, dan ini lebih appeasing to mainstream media. Makanya kalau dilihat fight scene di sini tuh yang paling kelihatan awkward karena orang mukulnya tuh satu-satu kan. Beda sama The Raid 1, The Raid 2, apalagi The Raid 2 ya. Itu beneran kayak dancer kan, 2 orang 3 orang apa segala dalam sekali waktu. Nah, yang bikin sedih adalah di film John Wick 3 mereka kan muncul nih walaupun gak ada Iko Uwais-nya, si Cecep Rahman sama si Yayan Ruhian. Yayan Ruhian sama si Cecep Rahmannya sayangnya karena mungkin nyamain sama vitalitasnya Keanu Reeves yang udah turun karena usia dan lain sebagainya, ya mereka speednya dikurangin dan lagi-lagi pencak silatnya jadi dipangkas sedikit elemennya gitu. Itu gue rada sedih sih, Pak. Gue pikir setelah The Raid 2 kita bisa lebih promote ini. Di Star Wars mereka nggak ada gunanya, di John Wick mereka di nerf abis aja, jadi ada sedih aja. Dan film ini yang film pertama ini menunjukkan gua kembali bahwa for people yang mungkin belum mengenal pencak silat ya, this is something yang risky, nggak banyak yang akan mau ambil ini. Mungkin butuh waktu lah, butuh tahunan untuk bisa terkenal Wing Chun atau Thailand kickboxing. Oh, satu lagi. Yayan Ruhian jelek banget aksen Padangnya. They should not make him speak Padang atau dipanggil udah. Ini kan gak usah sama sekali gitu. Ini The Raid 2 aja, dia nggak ngomong sama sekali kan. Atau ngomongnya dikit banget. Gitu. Thank you, Val. Udah Yuda, gimana udah Yuda? Ini Iko Uwais nih. Tapi disclaimer, tapi Yayan Ruhian di The Raid 2 istrinya Marsha Timothy loh. Jadi itu justru makanya itu aktingnya paling bagus menurut. Oh enggak, itu nomor 2 paling bagus, nomor 1 di Star Wars. Tidak Marsha Timothy kan salah. Kalau gua kayak Fanta sama Rasdi, gua memang nggak pernah nonton ulang ini selain dulu nonton di bioskop belasan tahun lalu ya. Jadi tapi gue setuju sama Fanta karena itu tadi ada satu kritik yang pernah gue baca adalah mungkin sebaiknya film ini tidak pernah meninggalkan Sumatera Barat gitu. Karena poin Sumatera Barat itu bisa dikatakan ketika dia mulai adalah salah satu nilai tambah lah ya, nilai unik dari film ini bahwa itu dilakukan di alam Sumatera Barat gitu. Ketika ke Jakarta ya it becomes another movie entirely, dan mungkin a movie yang orang sudah lihat 100,000 times gitu. Jadi ya tapi again judulnya juga Merantau ya, jadi mungkin memang harus seperti itu ceritanya. Tapi ada yang bilang bahwa memang itu lebih bagus di Sumatera Baratnya. Cerita gua sih memang dulu juga pas nonton nggak akan terlalu pasti nggak. Gue ingat banget gue tidak punya ekspektasi yang banyak soal ceritanya ya. I just wanna see the movie. Tapi memang benar actionnya untuk ukuran film Indonesia tahun berapa sih ini 2009 kan ya, sangat-sangat groundbreaking ya. Maksud gue belum ada yang seperti saat itu. Iko Uwais langsung launch to stardom. Iko Uwais nggak tahu nih mungkin akan kontroversial buat para Uda dan Uni, tapi gue cukup yakin dengan
Iko Uwais being orang Padang, gue agak kaget gitu lihat dia ternyata dia orang Betawi, jadi kayak kayak orang Betawi, gue pikir orang Padang beneran. Ya secara bela diri mungkin benar kata Noval, silat nggak bisa diekspresikan secara penuh di sini mungkin karena masih eksperimen lah ya istilahnya, namanya pembuat film pertama kali kan pasti masih mencoba banyak elemen si what sticks gitu, jadi mungkin silatnya juga nggak kelihatan, karena gue juga ngerasa begitu nyampe di Jakarta itu kayak udah survival aja lah gitu, nggak menunjukkan silatnya juga gitu. Aduh, gue lupa memang sama si peran ceweknya, dia cantik cuma gue agak annoyed karena dia sepanjang film ngomongnya tai. Iya, ngomong tai mulu. itu emang, tapi gue ini kayaknya tuh lumayan menarik. Ini kayak Ya overall sih ya maksud gue memang tidak pernah punya ekspektasi banyak dan gue cukup amazed lah ya, terutama dengan action scenes-nya, dan gue cukup suka dengan adegan melempar tabung gas 12 kilo ke orang itu mantap banget. Jadi I think the movie is a win lah gitu, meskipun dengan despite all its flaws, of course there will be. Dah, itu dulu. Thank you. Gokil loh, Yuda masih inget detail-detailnya. Thank you udah Yuda. Berarti tinggal gue ya. Oke, ini general impression ya, belum masuk plot ya. Ya karena susah lupain ngeliat orang lempar tabung 12 kilo ke orang di layar bioskop. Gue baru keinget sekarang. Oke, gue general impression belum masuk plot ini ya. Satu, gue sangat sepakat dengan banyak yang udah dibahas. Kayak action wise sangat oke untuk ukuran tahun 2009. Tapi kalau di compare sama film-film Iko Uwais dan Yayan Ruhian berikutnya ya kalah jauh pastinya ya. Tapi menurut gua memang akhirnya kita jangan terus-terusan bahas film yang di mata kita perfection sih. Maksud gua gitu. Aside from all the rates gitu ya menurut gua kita juga harus bahas Merantau juga gitu ya. Mungkin ya nggak sampai film-film yang levelnya kayak Mulan 2020 ya yang bikin Fauzan trauma ya, PTSD gitu. Tapi ya ini film ini buat gue sih decent enough ya, bukan decent lagi, very good lah ya untuk kita bahas gitu. Terus beberapa impression gue, pertama gue nggak paham kenapa film ini tuh kasih judulnya tuh Merantau ya. Dan dibuka dengan narasi tentang tradisi Padang soal merantau ya, karena satu tadi ya karakter Padangnya nggak ada orang Padang kan, Iko Uwaisnya bukan orang Padang, Yayan Ruhiannya juga bukan orang Padang. Christine Hakim bukan orang Padang bukan sih? Christine Hakim bukan orang Padang. Doni Alamsyah bukan ya? Bukan. Doni Alamsyah kayaknya orang Padang deh. Oke. Christine Hakim bukan ya? Punya usaha Sanjay doang. Punya Sanjay Balado doang. Itu bukan dia, tahu, itu Christine Hakim berbeda. Oh gitu. Oke, tapi intinya Doni Alamsyah kayaknya ya deh. Coba gue lihat. Christine Hakim itu orang Jambi. Tapi intinya orang-orang aktor-aktris yang jadi orang Padang di film ini juga bukan orang Padang, satu ya. Terus setting Padangnya tuh nggak kontribut apa-apa ke filmnya gitu. Maksud gue kayak filmnya itu kan mainly di Jakarta kan, kayak gitu. Dan ya lo nggak perlu bikin settingnya tuh orang Padang yang lagi merantau ke Jakarta untuk bikin film ini gitu. Orangnya bisa orang dari Tegal gitu kan. Saya mau bikin usaha orang Tegal gitu kan, tapi ternyata tempat yang mau dibikin orang warteg udah diruntuhin gitu kan, atau apapun itu. Kalau gitu. dari situ, simply dia dari situ bukan bisa silang aja merantau udah namanya gitu tuh. kan. Kikil gitu. Kalau bukan dari merantau, namanya urbanisasi. Nah. Kayaknya nggak bagus juga jadi judul film ya, urbanisasi. Urbanisasi atau enggak bedol desa gitu. Dan lo ingat juga nama Merantau itu kan menjadi nama PH, PT Merantau. Yang ini belum. Oke. Nah, itu udah. Ya tadi gue mau bahas bahwa judul Merantaunya tuh kayak nggak terlalu penting ya, karena aspek merantaunya nggak terlalu kontribut ke ceritanya gitu kan. Yang lu cuma butuh setting orang yang lagi di Jakarta gitu, terus kehilangan tujuan gitu,
dan seterusnya gitu. Kebetulan dia jago silat, terus dia ketemu sama si Chika Jessica, terus ya udah gitu akhirnya. Chico Jessico. Chiko Jessico. Ya intinya itu gitu. Gue nggak ngelihat ada aspek apapun dari tradisi merantau gitu yang kontribut ke film ini, satu itu. Dan itu akhirnya jadi terasa dipaksakan ketika ya aktor-aktornya nggak ada yang padang juga gitu kan. Jadi buat orang-orang Padang yang nonton ini mungkin kerasa kurang genuine actingnya atau aksennya atau apanya gitu kan, seperti itu gitu. Terus Doni Alamsyah gimana? Dia Padang atau bukan jadinya? Enggak. Dia ternyata lahir di Jakarta. Oh, bukan ya, gitu. Ya Doni Alamsyah pun juga Nama- nggak terlalu penting juga namanya kan aja di karena- sini gitu. Kayak Doni Alamsyah nggak ngapa-ngapain juga kan di film ini gitu. Enggak, tapi dia berperan sebagai pemuda kampung itu dapat banget sih, pakai sarung, Iya dapat, tapi main domino. bahkan dia kayak nggak ada dialog nggak sih di film ini gitu. Kayak gitu. Udah Dia gitu. cuma Ada kayak dikit. dia cuma ada di film ini biar si Iko Uwais bisa nunjukin foto keluarganya ke si Chika Jessica gitu kan. Chico Jessico. Terus bilang gitu, ini kakak gua, kalau kakak gue yang pintar, kalau gua yang jago silatnya gitu. Nah, udah gitu doang gitu. Seperti itu. Nah, jadi ya itu gua nggak dapet apa aspek merantaunya di film ini gitu. Seperti itu. Dan konten utama dari film ini ya simply apa yang terjadi di Jakarta itu kan. Oke. Terus itu sih mungkin yang mau gue tambahin soal general impression ya. Sisanya selain itu sih gue udah cukup sepakat lah yang udah dibahas lah, masalah plotnya standar FTV banget gitu kan, tapi dengan kualitas action yang jauh lebih bagus. Dan menurut gue di film ini sih Iko Uwais apa istilahnya, karismanya dapat gitu. Maksudnya kayak film ini berhasil sih ngebikin dia tuh jadi action star yang marketable gitu, yang bisa jadi leading role di satu film gitu. Maksudnya dia nggak cuma bisa bersilat doang. Gitu. Oke, Dia itu tidak hanya aja. bisa bersilat tangan, tapi juga bisa bersilat lidah juga lah ya, alias acting. Oh, acting. Tapi bersilat di lidah. sini gue nggak suka loh actingnya dia loh. Iya. Overbearing ya? Iya. Gue lebih suka dia di Star Wars nggak ngomong. KG Club. Tapi walaupun KG Club. tetap paling sebel ya sama si karakternya si Chico Jessico. Kayak kalau gue jadi si karakter Yuda sih kayak anjing nih cewek annoying banget, nggak usah selamatin lah, biarin aja lah gitu. Kelar film. Oke, ada yang mau nambahin general impression atau kita masuk ke plot? Langsung plot. Gua mungkin bukan plot per se ya, tapi I don't know, mungkin ini observation, general observation. Jadi Gareth Evans tuh memang mungkin masih sangat meraba-raba ya. Dia kayaknya ini kan memang first fitur debutnya dia ya. Jadi mungkin idealismenya masih tinggi, mungkin dia juga masih, tapi sekaligus dalam satu sisi dia juga meraba-raba banyak hal. Makanya mungkin tadi dia juga istilahnya juga campur-campur lah ya, istilahnya dia kompromi soal soal martial arts-nya dicampur-campur segala macam. Tapi ini juga film di mana idealismenya dia masih tinggi gitu, kelihatan lah di dengan keputusan dia untuk spoiler alert membuat karakter utamanya mati di akhir film gitu. Kan Merantau itu kan sebenarnya cukup sukses di mata banyak orang, tapi secara komersial kan memang ya bisa dikatakan di underperform lah ya gitu. Terus kan dia pernah ngomong kok kalau nggak salah, dengan terus terang dia bilang, satu pelajaran yang saya ambil dari film Merantau ini adalah orang Indonesia tidak suka jagoannya mati di akhir gitu. Jagoan tuh harus come out on top and triumphant gitu di ujung film. Itulah pelajaran yang diambil untuk film The Raid dan berikutnya gitu. Jadi atau jagoannya mati di awal ya. Kayak film kan ini dong. Film Soul. Terutama jagoannya mati di awal. Iya kayak Soul ya. Jagoannya mati itu kayak Psycho. Jagoannya mati tengah film, habis itu udah bingung film tentang apa nih, jagoannya udah mati.
Nah gitu, jadi memang apa ya, satu sisi memang dia masih mempertahankan idealismenya, satu sisi dia juga masih eksperimen. Jadi bahwa memang ya itulah ya, mungkin secara cerita juga masih ini, secara apa namanya martial arts dia juga masih campur-campur, masih melihat-lihat mana yang keren ya untuk layar, mana yang keren untuk layar gitu. Jadi ya kira-kira itu sih. Ya itu dulu tambahan dari gua. Mau sholat. Thank you, Yuda. Gua. Oke, Fas. Gua obses sama Mad Dog ya. Karena si Gareth Evans juga di 3 filmnya selalu ada Mad Dog. At least merantau. Kan selalu ada dunia lancang juga. Iya. The Raid 2 emang ada. Tapi The Raid 2 kan mati berapa detik doang, cuma ngomong. Oh, flashback doang kan? Tapi istrinya Marsha Timothy, itu aja yang gue inget. Iya. Sholat. Masalah gue sama plot Mad Dog-nya di film Merantau ini adalah waktu diintroduce, apalagi yang adegan street fight itu kan badass banget ya. Selain adegan ini gue lupa lah adegan mana yang bisa nunjukin bahwa lu bisa ngalahin musuh yang itu kan secara berat badan mungkin hampir 1,5 kali lipat dari lu kan, yang mukanya rada serem itu loh, yang inget ya yang street fight yang bayar 200.000 terus dapat 200.000. Itu kan berapa detik dong tuh udah kalah tuh. Jadi deadly banget pukulannya apa segala macam, dan kecepatan pukulan tuh kayak gila banget tuh. Nah, tapi orang yang sebadass ini yang punya prinsip hidupnya juga kayaknya udahlah survival of the fittest apa segala macam, tiba-tiba bisa 180 derajat di adegan elevator scene, terus berkorban demi si karakter utama. Itu buat gua rada-rada questionable aja. Kenapa turn of event-nya gini? Kenapa dia harus mati? Kenapa dia harus matinya kayak gitu dan lain sebagainya. Kalau dibandingkan paralelnya dengan si hard-boiled Mad Dog, itu lebih make sense karena dia itu walaupun penjahat yang super efektif dan bener-bener keren ya, si Mad Dog di film Hard Boiled itu lebih keren daripada Chow Yun Fat ya menurut gue. Tapi dia nggak terima ketika si bos besarnya dia tuh bunuhin anak kecil, bunuhin orang nggak bersalah, bukan anak kecil, orang nggak bersalah, pasien-pasien di rumah sakit. Nah, akhirnya dia tembak bosnya apa segala macam. Nah, akhirnya dia ditembak lah, diberondong sampai mati. Nah, tapi itu moment of ini aja, moment of genuine reaction karena dia idealismenya kena gitu. Nah, karakter Mad Dog yang di Merantau ini, gue nggak dapet gitu, gue nggak dapet simpatinya, gue nggak relate secara personal atau secara apa. Beda sama Mad Dog yang The Raid 1, menurut gue itu yang paling bagus karakter Mad Dog si Gareth Evans. Mad Dog yang apa namanya? Taruh pistol biar greget gitu kan. Wah, ini beneran adrenalinnya 200% dibandingkan manusia biasa gitu kan. Mantap ya. Di The Raid 2 gue nggak terlalu suka karena ya walaupun ada adegan Marsha Timothy apa segala macam, ya mati di salju dan untuk keluarga itu kayak melodramatik aja gitu. Tapi menurut gue di yang pertama ini yang lebih jelek sih, karena menurut gue Mad Dog-nya tadi nggak jelas, nggak relate lah. Kalau Mad Dog yang The Raid 2 gue masih senang karena dia makan warteg kan. Itu gara-gara apa ya? Iya, terus dognya gara-gara apa juga. Jadi Mad Dog. Gitu. Udah, Val? Oke. Kalau udah Mad Dog aja yang gue concern. Oke. Siapa berikutnya? Gua. Trio Padang. Oke. Gue sebenarnya bukan yang kayak plot secara gede ya, cuman itulah dari tadi kan sempat dibahas dari segi orang Padang bla bla gitu. Yang pertama tuh mengenai kontrasnya dia ketika masih di Sumatera Barat dengan di Jakarta gitu. Gue somehow berharap, karena mungkin baru nonton Soul ya, kayak waktu di Sumatera Barat di rumah di ladang itu kan kayak ini banget ya, peaceful banget ya, scoringnya ininya juga ini kan peaceful banget. Terus kayak gue expect ketika udah nyampe Jakarta, udah kayak biar bisingnya kayak di Jakarta kayak apa gitu loh. Kayak gue pas nonton Soul kan gitu ya, ketika di Grab Before kayak apa, pas dia nyampe di New York kan langsung wah berisik banget gitu. Nah, tapi pas yang di ini tuh pas di Jakartanya udah kayak tetap aja scoring musik yang ini lagi gitu loh, kayak nggak ada kontrasnya. Cuman anyway ini kan debut movie, jadi mungkin ya belum masih ngeraba-raba juga kali ya. Gue juga bukan ahlinya, cuman kayak itu feels yang gue dapet ya. Terus yang kedua mengenai tadi yang Noval bahas gitu, capek juga ya kayak ini ngajar
jago silat maunya ngajar silat doang gitu. Cuman itu bisa dibilang ya yang lu bilang tadi sih Val, kayak itu kan homage tuh, kayak hard boiled apa, kayak memang si Gareth Evans itu kelihatan banget mau di Merantau, Dread 1 Dread 2 itu tuh memang apa homage-nya itu kayak Hong Kong banget gitu, Hong Kong action movie gitu loh. Ya dan ini tuh juga salah satu homage-nya dia gitu, kayak oh jago silat ke kota ngajar silat gitu. Ya kalau di sana kungfu ya gitu. Ya nggak apa-apa juga sih, maksud gue kayak since itu homage-nya dia ya, setelah gue pikir-pikir, dan karena dia bikin tribute kayak gitu, itu juga sih yang bikin plotnya jadi cheesy banget kan, karena plot kayak gini kan kita udah lihat for decades kali gitu, yang kayak apa, jago silat ke kota, jago berantem lah, jago bela diri ke kota, terus kayak nyelamatin cewek sama adeknya, terus apa, terus kayak oh naik ke apa, kayak main game gitu loh, dari yang paling folder-foldernya ke bawah naik sampai kelas boss gitu kan. Ya itu kan plot yang ini banget ya, cuman di satu sisi gue nggak suka karena ini banget, cuman ketika di novel tadi bilang kayak ini homage ke ini Hong Kong, ya gue mengerti kenapa dia kayak gitu sih gitu. Nah yang gue berharap sebenarnya nih ya, oke lah plot lu kayak gitu, gue berharap memang dari skrip sih gitu. Skripnya untuk film Indonesia lumayan oke sebenarnya, cuman ada beberapa yang agak cheesy dan kadang kayak annoying ya, itulah sih tadi si Chica Jerica ya kan, kayak ini banget gitu, kayak agak, karena agak lebay kan kelihatannya gitu, kadang agak lebay kelihatannya. Terus plot point pentingnya itu gue nggak buy in gitu, kayak si Chica Jerica yang ketemu Alex Abad tuh dimintain duit itu, kalau misalnya orang Minang jago silat pun ya, menurut gue tuh kayak liatin aja dulu kan, belum dipukul ya, dicekek gitu kan, bukan dicekek beneran kan, cuma dipegang doang kan sebenarnya gitu. Kecuali kayak udah dipukul, dapat lu baru datang gitu. Itu yang pertama. Tuh yang kedua kayak lu nyari musuh banget sih. Gue dulu kan sempat dimasukin silat sama bokap gue ya kan. Terus pertemuan pertama doang, habis itu udah nggak datang lagi, udah males aja, emang intinya males olahraga aja kan gue. Tapi kayak salah satu yang paling sering di Padang lah, nggak hanya silat tuh, ininya tuh apa istilahnya, musuh pantang dicari kok basuh pantang dielakkan gitu. Itu tuh ininya orang Padang banget gitu, kayak musuh tuh jangan dicari gitu, tapi kalau ketemu lu nggak boleh ngelak gitu. Nah itu tuh prinsip banget tuh, makanya orang Padang tuh merantau kemana-mana tuh jarang yang punya musuh gitu loh, karena emang mind their own business gitu loh. Kayak kalau memang nggak yang sesuatu yang harus lu interfere, lu jangan interfere lah gitu loh. Terus ya menurut gue hilang Padangnya di situ loh. Orang Minang tuh nggak suka ikut campur urusan orang gitu loh, kecuali kalau emang apa istilahnya urgent dan kayak Kecuali banget, orang yang kenal. Atau orang yang dia kenal gitu, kayak adeknya, saudaranya, temannya digangguin orang, intinya nggak bakal ngeganggu kalau nggak diganggu gitu loh. Si Chico Jessico kan stranger kan? Iya. Berarti jadi ini ya. Jadi close to impossible sih. Berarti ya, ini ya, mau ngebantuin apa? Gitu. Sama kayak yang gue bilang barusan, aspek Padangnya juga nggak masuk gitu. Aspek merantaunya nggak masuk gitu kan, aspek orang Padang yang main your own business nggak masuk gitu kan, apa? Gitu. Emang apa ya? Emang istilah gue tuh buat setting up di awal doang gitu, ini Padangnya. Terus oke lah, dengan setting up di awal supaya judulnya cocok nih Merantau, udah gitu doang sih menurut gue. Habis itu udah enggak gitu. Orang Padang tuh main their own business banget lah, kecuali kalau mereka di Padang. Kalau mau di Padang tuh baru usil sama tetangga, sama pemuda ya kan, sama warung baru usil tuh. Tapi kalau di perantau tuh nggak ada usil orang Padang, nggak ada, jarang lah orang Padang tuh punya musuh. Orang Padang bertahun-tahun di Padang. Ya nggak apa-apa emang. Gue kan orang Padang. Kalau di rantau biasanya orang Padang nyari sekutu sebanyak-banyaknya sih. Kayak di Tanah Abang for decades gitu orang Padang. Iya, biar minjem duit gampang. buat minjem duit gampang, biar gampang juga nanti kalau ditawarin jualan ya kan. Gue ada jualan banget. Iya. Itu image gue orang Padang sih, praktikal bukan altruis idealis ya. Iya. Udah San. Dan ada lagi. Oke. Dan ya apa? Prinsip-prinsip kayak gitu yang maksud gue gini, judul film lu Merantau nih. Cuman lu nggak mengkaji secara dalam merantau itu apa gitu. Di yang tadi sempat kita bahas di awal, di
di skrip dia sama Yayan di bus aja tuh udah aneh banget gitu kan. Dia yang tadi tuh apa, Yayan nanya mau ngapain ke Jakarta, kerja? Enggak bang, mau merantau. Lah dari situ aja gue udah tau lah, lu nggak ngeriset dulu ya merantau tuh apa, ininya apa ya, lu mau sekolah, mau kerja, mau ngapain kayak ke itu tuh kayak ketika lu keluar doing something di sana for long time tuh ya merantau gitu loh. Ya lu aneh banget lu bilang mau kerja enggak tapi mau merantau, apa sih maksud lu nggak riset banget. Terus ya siapa gue dari itu aja udah salah, siapa gue berharap dia bakal bisa mengkaji prinsip-prinsip merantau orang Minang kayak apa gitu. Makanya kalau misalnya emang dia orang Padang yang bener atau kayak scriptwriter plotnya benar-benar kekaji, mungkin plot pointnya dia itu tuh bukan di situ harusnya, karena kan si Yuda tuh main their own business, kecuali di depan dia tuh kayak dipukulin nih si Cika Jerikanya dipukulin terus di ini, nah dia pasti itu lebih make sense. Tapi kayak cuma gitu doang, wah ya ini orang lagi kerja ada berantem bentar, ya siapa tahu suami istri, lu juga nggak tahu kan, kayak lu ngelihat dari jauh gitu. Siapa tahu suami istri, kalau itu ya lu siapa gitu. Nah itu nggak make sense banget buat gue. Terus yang pertama, yang kedua dari sisi kayak silat juga nih, kayak anak cowok itu di Padang ya pas zaman gue ras di Fantasi udah enggak ya, cuman zaman bokap gue lah. Kalau yang silat apa gitu tuh anak cowok tuh nggak nginep di rumah. Once lu udah agak gede, anak cowok tuh nginepnya di masjid gitu. Dan di surau gitu ya, kalau bahasanya kita surau kan, nginepnya itu di surau, yang cewek-cewek doang tuh di rumah. Makanya di rumah orang Padang tuh nggak ada kamar buat cowok, kamar tuh buat cewek-cewek doang gitu, karena anak-anak cowok tuh nginepnya di surau pasti. Nah di situ ya pas dikasih ke gurunya itu pasti dikasihnya kayak rotan, pisau, sama Quran tuh. Quran buat belajar agama, pisau buat belajar silat, rotan tuh kalau anak itu tuh simbolik lah, kalau anak gue bandel-bandel lu pukul aja lu apa nggak apa-apa gitu. Nah ini sama kayak kafan. Oh iya, kayak kain kafan tuh. Kalau misalnya sama cermin satu lagi. Cermin buat apa? Gue lupa deh. Buat kita bisa muhasabah, kita bisa bercermin sama kelakuan kita selama ini. Beneran. Sama flash disk. Flash disk. Terus kayak yang paling gue ini ya, agak ini, kalaupun nih orang Padang, orang Minang nih ngerantau, terus kayak alamat yang dia tuju nggak ada, nggak bakal kayak trespassing ke another people property gitu loh. Orang Padang tuh kalau mau nginep pasti ke masjid, pastilah cari musola pasti. Cari musola ke rumah masjid. Makan. Atau nggak ke rumah makan, bantu apa gitu. Kalau lu nggak kenal pun ya, yang paling itu pasti ke musola tuh dapat. Musola tuh masjid tuh udah paling penting gitu tuh. Makanya gue tuh agak ini kan, wah ini dari segi orang Padangnya ya buat plot-plotnya. Terus plot-plot yang lain ya udahlah ya kayak gitu. Terus mengenai actionnya ada part-part yang gue cukup suka sebenarnya, dibanding malah let's say The Raid 2 sama apa yang kita nonton di rumahnya Nova waktu itu, gue Night Come For Us ya. Gitu. Nah itu tuh masih ada yang kayak orang rame terus lu berantemnya cuma 2 orang doang tuh di belakangnya begini-begini doang gitu. Itu tuh masih ada tuh. Nah di sini tuh menurut gue cukup merhatiin tuh si action scene-nya gitu. Dia tuh dengan sengaja lari atau pindah, kalau kayak di airport kayak di pelabuhan tuh naik ke atas trailer supaya yang naik itu satu-satu. Jadi dia menghadapi orang satu-satu gitu. Jadi make sense kenapa orang serame itu yang lu hadapin 1 atau 2 orang gitu. Kayak yang awal-awal kan dia lari, terus kayak ngadepin 1, lari lagi, ngadepin 1. Emang kalau lu 1 orang melawan banyak orang, emang strateginya kayak gitu kan, dan itu tuh dieksekusi dengan bagus. Terlepas dari action scene-nya bagus-bagus ya, dan itu tuh menurut gue cukup make sense gitu. Kayak kalau lu ngelawan orang rame-rame emang kayak gitu sih. Lu harus gimana caranya dia datang ke lu satu-satu, bukan rame-rame, kalau nggak habis lu udah gitu. Ya itulah, jadi ada plusnya juga, ada minusnya juga sih dari gue. Thank you, San. Berikutnya, Fanta atau Rasdi? Fanta tuh. Gue plotnya sih, gue udah nggak ingat detailnya sih, sorry gue. Oh, satu gue yang nggak suka juga. Terakhir kan si Chico Jessico kan disuruh ke Padang kan, ke emaknya. Oh iya. Ngapain? Kayak terus si maknya si Yuda kan langsung nerima gitu. Scene terakhirnya si Chico lagi di ladang gitu kan sama adeknya. Itu kayak lah,
kok jadi gini gitu. Jadi kayak Habis keringetan gitu berdua ya. Iya, itu nggak believable banget sih, karena ya nggak mungkin sih, maksudnya udahlah anak gua meninggal di rantau, terus ini siapa lagi nih nambahin beban keluarga 2 orang gitu. Iya. Itu gue plot yang itu gue agak sebel juga sih pas abis nonton, lah kenapa jadi gini ya? Iya. Tadi gue mau nambahin itu juga gitu. Gue somehow berharap ya, gue ngerti lah kalau kenapa Christine Hakim ya dalam tanda kutip ngambil adeknya si Cika gitu, karena dia ngerasa kayak oh ya ini tuh kayak ganti anaknya lah ya. Makanya gue berpikir kayak mending tuh ya, kalaupun mau mati juga, mending dua-duanya mati gitu. Si Cika mati, si Iko mati gitu. Apa kayak ya gue nggak tahu lah di scene yang di pelabuhan ngapain kayak gitu. Jadi ya, tinggal adeknya doang, terus si apa namanya, si Yudanya diinin sama polisi, maknya tahu oh ya terus ini tinggal nih dia mau melindungi ini nih, terus oh ya ini yang dilindungin anak gua, ya udah lu tinggal sama gua aja, kakak lu udah mati, orang tua lu nggak jelas kemana, anak gua juga mati, anak cowok, ya udah lu ganti anak cowok gua gitu. Itu lebih make sense gitu. Tapi kayak si Cikanya itu aneh banget sih. Itu plot point paling aneh sih bagi gue sih. Udah itu aja tak? Ya. Oke Rasdi, tentang plot? Aduh, gue nggak inget. Itu udah lama banget, gue cuma nonton sekali dan gue nggak mau nonton lagi habis itu gue. Wah, ada Kenapa Rasdi nggak mau nonton lagi? 9 tuh kan gue baru 2 tahun di Jakarta kan. Terus di bioskop tuh diputar film yang ada nuansa Minang. Wah, gokil nih. Gue nonton, gimana caranya gue harus nonton. Nabung tuh gitu gue. Gue beli rokok berapa hari buat nonton. Terus pas nyampe di dalam bioskop ya beberapa menit pertama ya udah oke lah gitu. Tapi habis itu banyak banget yang menurut gue sih aneh. Tapi gue sepakat sih kayak Fauzan. Mungkin dia kurang mengkaji lebih dalam gitu. Yang si Merantau ini sebenarnya katanya tuh bagus banget kenapa dia pilih merantau, dan itu dekat banget gitu. Apa pengalaman kolektif kita merantau dan orang Minang tuh oke banget gitu. Dan dia ke Jakarta pun gue sangat memaklumi itu Tanah Abang isinya duit berputar dan pemutarnya itu orang-orang Minang gitu. Itu gue mengerti kenapa Jakarta, gue mengerti. Terus ada budaya-budaya yang menurut gue nggak pernah nih ketemu ini dan nggak kepikiran juga gitu. Misalnya kayak ya yang trespassing tuh itu nggak ada tuh. betul itu nggak ada. Terus ada yang silat, yang ikut campur urusan orang tuh juga nggak ada tuh. Bahkan kalau lo silat sekalipun itu lo dipukul 5 kali itu nggak apa-apa asal nggak kena gitu. Jadi lo menghindar gitu sebanyak-banyaknya, menghindar itu nggak ada tuh pukulan yang ditunggu-tunggu gitu atau langsung dipukul dibalas pukul itu nggak ada. Di dalam silat tuh nggak ada gitu. Bahkan kalau menurut gue itu yang bikin film ini nggak kerasa silat. Karena kalau silat murni mungkin itu akan membosankan menurut gue. Jadi idealismenya mungkin justru turun kalau menurut gue. Jadi dia mau mengenalkan kita udah lama nggak ada film laga, kita bikinlah Merantau. Isinya yang nggak silat, nggak mungkin judulnya kemasannya silat tapi isinya nggak silat. Biar semua orang bisa menikmati. Nah ya, biar semua orang bisa menikmati, dikasih yang unsur-unsur yang akrab gitu. Misalnya kayak kungfu Cina atau apa? kayak gitu, film Hong Kong betul mirip banget sama film Hong Kong. Wing Chun. Silat-silat Hong Kong. Ya itu setting terakhir di Priuk aja itu kan film-film Hong Kong banget kan. Iya, di pelabuhan. Gitu. Terus yang berantem di tempat bangunan tuh, konstruksi bangunan itu Hong Kong banget. Itu Jackie Chan banget itu. Police story banget. Iya. Gua ada nitpicking satu juga sih pas di awal-awal. Jadi mungkin buat judul aja kali ya si Merantau itu buat judul sama memanfaatkan pengalaman kolektif kita. Tapi tujuannya buat ngasih tahu aja sih sebenarnya. Kita mau bikin film silat nih, atau jangan-jangan ini laku nggak sih filmnya? Kayaknya bassnya lumayan deh waktu itu.
Lumayan ya, seingatku juga laku Lumayan. banget tuh waktu itu. Gue pas nonton kalau nggak Jangan-jangan salah itu buat si cari bioskop duit doang. rame deh. Karena Jangan-jangan pada tuh buat tahun cari itu, pada tahun-tahun itu actionnya Merantau tuh keren banget emang. Oh, Nggak ada lawan. karena tahun itu film Indonesia didominasi sama film horor esek-esek 2009. Oh iya, film serem kan, film horor, betul, horor Kalau nggak, nenek kalau nggak gayung itu. cinta sekalian. Apa yang cinta-cintaan apa BCL lah, terus apa Oh. gitu-gitu banget. Kalau nggak cinta-cinta, kalau nggak horor-horor. Nah, yang laga action nggak ada yang sekeren ini emang seingat gue ya. Makanya Iya. ini banget. Lepas dari plotnya kayak gitu, tapi actionnya keren banget sih buat for that era ya. Nah, gue curiganya tuh kayak gitu justru. Jadi si Merantau ini cuma buat nyari duit, buat bikin The Raid, karena idealismenya hancur di Merantau. Di The Raid tiba-tiba, wah keren banget kalau menurut gue ya. Ini silat ini mantap ini. Ini justru gue ngerasain di idealisme justru di The Raid. Gue kalau nggak salah Baru pernah baca baca deh, tapi gue kayak bisa salah sih. Ini ngomongin The Raid atau Merantau, gue lupa. Pokoknya emang ada si Gareth Evans bikin film buat fundraising filmnya yang satu lagi. Gue baca. Nah, gitu gue rasa. Tapi Jadi gue gini, lupa itu dia ngomonginnya Merantau apa The Raid 1 itu buat fundraising The Raid 2 atau Merantau itu fundraising buat The Raid 1. Gue lupa. Gue ingat. Dia itu sebenarnya dia tuh dulu punya skrip judulnya tuh Berandal gitu. Katanya gede. Nah, karena dia belum nemu investor yang mau membiayai segede gitu, dia memang bangun reputasi lah ya, bangun reputasi dan dana. Nah, itulah bikin The Raid. Makanya The Raid itu settingnya single setting gitu. Begitu The Raid itu meledak, dia bisa dapat investor gampang, dia juga udah punya kemampuan experience lebih, dibikinlah Berandal. Tapi kali ini Berandalnya dijadikan sequel dari The Raid gitu. Ya, itu betul. Berarti dia ngomong The Raid gitu kan. Iya, judul awalnya The Raid itu kan Serbuan Maut kan gitu. Dan memang benar yang skrip awalnya dia itu si Berandal, which is The Raid 2 gitu. Nah, si Serbuan Maut tuh emang buat fundraising ke The Raid 2 itu, si Serbuan Maut. Gue inget banget pertama keluar itu namanya The Raid itu Serbuan Maut, bukan The Raid. Pas udah betul namanya keluar Serbuan Maut. festival, terus di festival bassnya gede banget, balik lagi ke Indonesia, diputar lagi di Indonesia, namanya udah Raid. Gue inget banget awal-awal tuh di bioskop namanya Serbuan Maut. Pas habis festival balik ke Indonesia, The Raid. Gue rasa Serbuan Maut tuh kayak working title kali ya. Dia memang rencananya awalnya Serbuan Maut. Dia sempat bilang judulnya Serbuan Maut. Bukan working title kok, memang udah masuk bioskop, sempat masuk bioskop Serbuan Maut. Gue inget tuh di Blitz tuh namanya udah Serbuan Maut gitu. Tapi bentar doang, turun, cuma gue nggak ingat sampai seminggu atau enggak ya. Terus turun, habis itu ke festival-festival di luar, bassnya gede banget, balik ke Indonesia namanya The Raid gitu. Nah, Merantau ini debut filmnya, karena si Gareth Evans ini kan, seingat gue nih ya, gue baca, dia tuh direkturnya dokumenter, dan dia tuh bikin dokumenter mengenai silat. Nah, makanya dia, seru nih kayaknya kalau kita bikin film silat kali ya. Nah, dia bikin Merantau. Nah, di Merantau, actionnya dia kan bagus banget tuh, kayak apalagi tahun segitu ya tuh kayak, ya kita nggak ngomongin plot ya, cuman action scene mereka tuh bagus-bagus banget. Akhirnya dia kayak, wah, gue bisa bikin film action lagi nih gitu. Nah, dia bikin Berandal nggak ada duitnya, bikin dulu sih Serbuan Maut meledak, baru dia bikin Berandal gitu. Terus abis itu dia bikin Apostle ya kan, dan nggak jelas lah, karena nggak ada silatnya. Udah diwu sama Hollywood ya Apostle ya. Nggak jelas tuh, karena nggak ada silatnya tuh, dia emang harus ada silatnya Gareth Evans. Ada lagi? Kalau nggak gue nih. Tapi ada nitpicking satu sih yang gue baru inget juga, yang gue juga mengernyitkan dahi gitu. Dia naik busnya itu out of nowhere gitu. In the middle of nowhere ada bus yang bawa dia ke Jakarta. Wah. Bukannya ke terminal dulu, atau kalau dari Payakumbuh ke mau ke Jakarta gitu kan bisa di terminal Payakumbuh, atau enggak sekalian ke Bukit Tinggi kan, terminal nggak ada, fantasi sampai sekarang pun nggak ada yang dari Payakumbuh langsung ke Jakarta. Nggak ada ya, biasanya di Bukit Tinggi atau enggak ke Ombilin dulu. Ini kayak dia jalan dikit ke kampungnya, masih ada rumpun-rumpun bambu gitu, terus ada bus tuh yang bawa dia ke Jakarta, yang busnya itu bukan bus yang bus akap, kayak bus nggak bisa nyampe Jakarta pakai bus itu tuh. Iya, jadi
gue kan nonton kayak agak ramean kan sama teman-teman gue berdua tuh yang orang Padang tuh, gue pandang-pandangan gitu sama dia, lah kok gini. Karena bus yang dia pakai itu kalau di Padang itu antar kota dalam provinsi. AKDP bukan akap. AKDP bukan akap. Kalau akap busnya gede, cuman Gede biasanya. lo ngerti lah kenapa mereka kayak gitu. Yang pertama biar pendek, terus yang kedua Budget. biar murah. Budget. Kan mahal pasti itu, gede soalnya kan. Sewa NPM gitu kan lumayan mahal kan. Iya, mahal. Ya inilah yang gue pernah sebut apa namanya kutukan settingnya kayak gitu. Lo menjual setting, Cuman ada gue orang yang paham ya, pasti cuman akan gue nitpicking sempet deh. cuman gue sempet nyengir sih lihat stiker busnya di belakang, stikernya tulisannya itu CPT. Iya. Cari duit. Artinya Cari apa? duit, CPT. Cari duit. Dari PT. Iya. CPT. Iya. Itu doang tuh yang bikin gue yang gitu-gitu tuh yang bisa sepanjang film. Yang memenuhi ekspektasi gue tuh sebenarnya yang gitu-gitu doang tuh yang Yang kayak gitu. Tapi busnya Kerasa ya pandangnya itu ya. Iya, kerasa banget padangnya. Itu otentik, itu berarti busnya emang nyewa bus daerah situ. ya, enggak di busnya itu harus ada stiker full musik gitu. Lu harus ngasih tahu tuh ke penumpang bahwa bus. Karena mungkin Bus lo nggak bisa denger kali ya kalau di dalam bus lu tuh ada musik, jadi harus ada stikernya supaya di bus ini full musik. Full musik sama full AC biasanya tulisannya. Gue mau nambahin, bukan mau nitpicking sih, tapi lebih ke arah Gareth Evans ya, karena Gareth Evans tuh menurut gue lumayan bagus sebagai direktur, dan dia tinggal gimana caranya karya orisinalnya tuh lanjut gitu. Merantau orisinal atau enggak ya debatable lah, gue bilang kan masih banyak homage-nya, malah terlalu banyak homage in my opinion. The Raid 1, Serbuan Maut, ini 60% dari film-film Hong Kong, hardboiled terutama atau Infernal Affairs lah, mirip-mirip lah. Lebih ke arah hardboiled sih, karena hardboiled itu kan settingnya di rumah sakit, tertutup, terus lu nggak bisa keluar dari rumah sakit kalau nggak diledakin atau ditembak, segala macam kayak gitulah. Sama kayak saya apartemennya di The Raid 1. Jadi The Raid 1 keren, cuma nggak tetap heavily borrowing the original elements. The Raid 2 lebih original, sukses, tapi memang tetap silat. Nah, yang gue takut, Gareth Evans ini nggak bisa lepas dari typecast-nya lama-lama. Jadi apostolnya gagal, film selanjutnya dia akan cari lagi inspirasi dari Hong Kong movie atau film-film Taiwan gitu. Nanti ya nggak bisa dia bikin karya yang beneran original. Ini adalah karya ada elemen Indonesia yang lebih kuat. Karena ya namanya filmmaker ya, gue tahu sih pasti pressure-nya kan lumayan gede ya. Karena ya brandnya dia itu kan, dia gagal sekali, jangan sampai gagal 2 kali. Kalau gagal 2 kali kan bisa jadi dia tamat tuh. Kayak Josh Trank sedihnya. Harusnya kalau dia mau nyari nama, nyari duit ya udahlah, bikin trilogi aja dari 3. Samuel L. Jackson udah mau tuh, udah minta-minta banget dia. That's exactly his point, his plan. Kan dia pernah cerita kenapa dia nggak bikin Drei 3. Karena Drei 3 itu dia mau ceritanya beda. Dia mau cerita tentang mafia-mafia Jepang, tapi ada ke hutan, terus yang mimpin mafia di hutan tuh Christine Hakim gitu deh, aneh-aneh banget. Tapi dia udah mau ngikutin ceritanya Rama lagi si Iko Uwais, karena menurut dia ceritanya Rama udah selesai di Berandal. Tuh. Kita jadi lihat Uwais nggak muncul, yang muncul Yayan Ruhian ya. Hidup lagi. Mad Dog 3. Ya, kita lihat aja nanti semua itu ya ujung-ujungnya ke kebutuhan. Kalau kebutuhannya ini kayak Godfather gitu, 1, 2 tuh udah perfect banget gitu. Godfather 1, Godfather 2 tuh perfect banget. Itu ujung-ujungnya kayak kebutuhan kan, duit tuh nggak ada, ya kan? Butuh duit, ya udah tiba-tiba keluar Godfather 3 yang nggak jelas. Habis Godfather 3, Coppola nggak bikin film lagi kan? Wah, gue nggak ingat. Tapi Godfather 3, Coppola mau bikin cut-nya sendiri loh, mau keluar loh The Death of Michael Corleone. Godfather, The Death of Michael Corleone. Lagi butuh duitnya gitu berarti. Gimana? Ya kalau tapi artistic vision-nya bisa tetap terjaga sih ya apa-apa lah ya gitu.
gue kecewa. Nah, yang takut tuh gara-gara butuh duit, gara-gara butuh duit artistic vision-nya dikorbanin. Contoh Hobbit, satu buku Ya. jadi 1, 2, 3 kan tai. Ya. Tapi yang gitu-gitu walaupun sama-sama Peter Jackson atau Hobbit apa ya. itu katanya Peter Jackson kayak ya drag and screaming gitu loh, karena sebenarnya sutradaranya kan Guillermo del Toro. Guillermo del Toro yang diseret lagi si Peter Jackson diseret, pokoknya istilahnya dragging and screaming lah, makanya dia compromise banget artistic visionnya di situ. Yang film The Ring bener-bener chainmail dirangkai satu-satu, sekarang semuanya CG copy paste. Cuman itu ya, si Hobbit masih mending lah, satu buku jadi 3. Bukunya emang agak lumayan tebal ya. Yang paling bahaya kan Fantastic Beasts. Udah bukunya 1, tipis jadi 5 film. Johnny Depp-nya hilang lagi. Johnny Depp-nya hilang lagi. Ganti si itu. Tapi Siapa jadi namanya? Michael Madsen sih. Tapi Matt Mikkelsen sih, itu tetap keren sih. Tetap keren. balik ke ini ya, merantau ya. Oh iya, Udah off topic Ya, banget. tadi kita merantau kemana-mana tuh. Ya merantau kemana-mana. Ini kalau gua ya soal plotnya merantau kan tadi kita udah cukup banyak bahas ya. Plotnya biasa banget dan level FTV dengan action yang lebih bagus ya. Ya, dan kita udah bahas gimana dia mencoba highlight culture Padangnya tapi malah nggak dapet gitu kan. Seperti itu. Ya udah inilah, udah banyak lah. Gue mungkin lebih ke arah ini aja sih. Kelihatan banget emang kalau di film Merantau ini si Gareth Evans tuh masih mencari-cari itu di beberapa kemiripan dari plot Merantau ini menurut gue ya sama The Raid gitu. Maksud gue Merantau ini dibuka dengan scene di mana si Iko Uwais itu sendiri kan. Si Iko Uwais itu sendiri latihan silat gitu ya. Nah, The Raid itu dibuka, Iko Uwais sendiri lagi siap-siap buat serbuan pagi-pagi itu. Dia ada scene dia sholat, ada scene dia training, ada scene dia nyiapin senjatanya dan sebagainya gitu. Plus ada scene di mana dia pamit sama istri yang lagi hamil gitu kan. Gue ngeliat, oh ini nih dari sini kelihatan sih cara si Gareth Evans itu building up protagonisnya adalah dengan nunjukin si protagonisnya itu sendiri gitu di film pertama. Gue lupa The Raid 2 itu dibuka pakai scene apa ya? Scene pertamanya Iko Uwais juga bukan? Lagi latihan ya? ini di penjara. Ya pukul tembok. Berarti inilah dia nge-build up protagonisnya gitu terus dari film ke film kalau gue lihat sih kayak gitu. Ya, tapi gini masalahnya adalah nggak ada evolusinya. At one point itu akan jadi stylenya dia itu soalnya banyak ngulangin elemen yang sama. Itu bedanya dia sama John Woo ya. John Woo itu lagi-lagi ya film yang terakhir yang gue sebut aja Hard Boiled itu karakter utamanya diperkenalkan lagi main jazz, drum lagi saksofon gitu. Itu secara filmmaking tuh semakin mature si John Woo tuh dari tahun ke tahun. Kalau lo lihat film-film silat yang di mainland China ya, atau di Hong Kong lah, bukan mainland China, itu 70-80 tuh takes itself too seriously lah. 80 ke arah 90-an. 90 ke sini tuh banyak-banyak ngocolnya, karena emang silat itu nothing to be taken too seriously gitu. Kalau nggak jadi nggak lucu, makanya kita lihat si The Rise of si Stephen Chow dan lain sebagainya, Jackie Chan. Nah itu evolusinya tuh jalan ke arah sana. Nah Gareth Evans itu rada terjebak aja di periode itu terus gitu. Gitu gue. Nah, menurut gue. Tapi nggak tahu ya, lagi-lagi kalau gue ya film-film action kayak gini tuh buat gue plot itu kayak nomor 2 atau nomor sekian gitu sih. Yang penting quality of actionnya ya. Tapi yang penting darah-darahnya itu. Oh iya benar. Gue kalau masuk ke aspek itu kayaknya gue bisa monolog 30 menit sendiri, tapi ntar lah. Ya. Terus tapi di Merantau kan relatively clean kan, special effect-nya nggak terlalu banyak, nggak kayak darah-darah yang ada di The Raid 2 tuh, yang begitu karambitnya lo cok gitu. Ya. Tapi Merantau, Indah, kan? Tapi Merantau itu yang gue paling suka adalah scene-scene di mana
dia lompat dari satu gedung ke gedung lain gitu kan. Maksudnya lompat nih didorong sama dia pakai tangga. Ada. Ya scene-scene yang kayak gitu itu nggak tahu kenapa itu katarsis banget. Tuh ngeliat orang lompat gitu kan, lompat dari gedung ke gedung gitu setengah jalan didorong pakai tangga. Gue nggak tahu kenapa itu. Nonton itu ya, gue pause, gue mundurin dikit, gue tonton itu lagi. Nggak tahu kenapa Gue itu. SM memang. Lu nggak mau terapi lu? sama scene ya yang kayak kata Yuda ya ngelempar tabung LPG gitu, tabung gas gitu. Katarsis banget sih. Plus kalau di compare sama film-film Gareth Evans lainnya, The Raid itu menurut gua kan dia bagus banget karena memaksimalkan limited settingnya kan gitu. Lu benar-benar ngerasa ngerasa ikut terjebak bareng anggota SWAT polisi itu di dalam apartemen itu gitu. Lu nggak bisa keluar gitu kan dan sebagainya. Pas jadi The Raid 2 atau berandal gitu, settingnya malah jadi kayak meluas kemana-mana gitu kan, seperti gitu, seperti itu. Nggak tahu kenapa ya, gue secara plot itu nggak terlalu suka dari 2 sih, walaupun secara action menurut gue lebih ini ya, kayak dia naikin gitu tantenya gitu dengan scene terakhir sama Cecep Arif Rahman itu kayak anjir ini kok nggak berhenti gitu ya, nggak selesai gitu loh. Nah tapi di Merantau ini menurut gua jauh lebih realistis sih. Gue kayak bisa ngebayangin gitu itu terjadi gitu. Maksud gua di The Raid 2 itu kan Iko Uwais udah kayak ini kan superhuman aja kan dia kan, seperti itu. Ratusan orang kan dia habis gitu kan sama dia gitu. Di The Raid 1 dia masih dibikin lebih inilah manusiawi gitu kan, nggak sekuat itu gitu, tapi tetap superhuman sih gitu. Nah kalau di Merantau ini kan ya dibikin lebih ini ya, pas pertama kali dikeroyok si Yudanya kan ini kan jatuh gitu kan, seperti itu. Dan baru setelah akhirnya Karena dia ini karena ini itu kan questnya beda-beda terus kan. Habis satu quest level up. Jadi Merantau tuh quest satunya dia terus level up dia. Red 1 quest lagi level up. Makin jago. Iya makin jago ya. Iko Uwaisnya. Di The Raid 2 dia udah punya gear 4. Jadi kalau di Merantau dia ngelawan preman-preman ini nih, preman-preman human trafficking ya. Di The Raid dia ngelawan preman-preman punya gangster apartemen ya. Di The Raid 2 ngelawan napi satu penjara gitu ya. Di film apa dia ngelawan alien? Yang Hollywood itu? Itu Beyond Skyline. Beyond Skyline ya. Nah, itu Beyond power Skyline up ya. is one of the better film Skyline loh. Itu kayak dia level up juga ya, dari di Star Wars dia kalah ngelawan alien, di Beyond Skyline dia ngelawan alien lagi. Oke, tapi back to Merantau. Dari sport ya. Back to Merantau ya. Scene di mana si Yuda tuh jatuh dipukulin, dikeroyok sama preman, terus dia bangkit lagi, itu gue ngelihat itu benar-benar persis di half point of the movie gitu. Kayak kalau filmnya berapa menit sih? Kalau filmnya 90 menit itu benar-benar kayak 45 menit gitu di pertengahannya gitu. Jadi gue nggak tahu filmnya 134 menit 2 jam lah. Berarti itu kayak di 1 jam lah gitu. Dan gue cukup suka ini sih pacingnya, maksudnya kayak buat gue nih film-film kayak gini tuh development-nya tuh emang harus di half point of the movie gitu. Tengahan film lo tuh harus nunjukin perkembangan dari karakter-karakter lo, protagonis lo atau plot point tertentu gitu, dan gue suka aja gitu benar-benar dibikin di half point-nya gitu. Terus kalau dibandingin sama The Raid 2 gitu kan,
dia ngelawan Iko Uwais ngelawan ini ya, musuh-musuhnya kan orang-orang Indonesia semua kan. Gitu. Di sini kan dia ngelawan si Mats Kodal sama Laurent Busong gitu, kayak 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 mau nge-clashin antara pencak silat sama martial arts luar gitu nggak sih? Menurut gue kayak apa? Di film pertama di mana si Gareth Evans memperkenalkan pencak silat gitu, kayak dia ngebangunnya ini gitu. Ini pencak silat Indonesia loh, ini lawan martial arts luar loh, gitu nggak sih? Gue ngerasa kayak menarik buat gue gitu. Dan settingnya kan dia ngebel untuk lawan karate gitu ya. Ya ibaratnya kayak gitu lah ya. Gitu. Dan dia kan ngebelain ini kan orang cewek-cewek Indonesia yang mau di traffic gitu kan ceritanya kan. Gitu. Tapi Apalagi di scene terakhir itu dia pakainya karate sama judo, bukan pencak silat. Jadi ya, itu kenapa menurut gue kurang impactful, karena dia terlalu pandering to mainstream taste aja gitu. Dan kenapa harus pakai bule gitu. Kenapa harus Cecep Rahmannya harus matinya di lift ya gitu-gitulah. bukan Cecep, Yayan. Ya gua itu tuh, lu udah Cecep belum gua? Nah, menurut gua Yayan Ruhian mungkin dimatiin di lift itu karena di film pertama itu mereka belum ngelihat potensi starnya si Yayan Ruhian gitu. Maksud gua kayak gua pas nonton Merantau pun gak ngerasa kayak se-impactful itu si Yayan Ruhiannya gitu. Beda sama kayak pas di The Raid kan, kayak kurang greget atau apa, anjir, langsung jadi meme, Mad Dog kan. Di film ini kurang gitu. Langsung jadi Chuck Norris dia pas The Raid. Ya kan, langsung jadi Indonesian Chuck Norris gitu. Di film ini kurang aja sih gitu. Dan Norris. itu jadi ya itu sih, dan mungkin menurut gua akhirnya kenapa dimatiin duluan nih itu karena dia mungkin si Gareth Evans mau men-setting ya last battle-nya itu antara Indonesia versus yang asing-asing itu gitu. Walaupun tadi ya akhirnya pencak silatnya nggak 100% keluar karena dia masih pandering sama apa gitu. Tapi ibaratnya kayak ya it's a movie about orang Padang yang orang Padangnya juga dimainin sama orang-orang bukan Padang gitu. What do you expect about authenticity sih? Gitu. Ozan tadi Gue nambahin. Tadi pas lu bahas itu gue jadi ingat lagi. Tadi Nova sempat bahas atau siapa ya? Yang bahas itu Yuda atau Fanta gue lupa. Yang di lift itu tuh maksud gue kayak mendramatisir banget sih gitu. Kan dia bisa menyuruh Yuda di pinggir lift sebelah sini, lu bisa ke pinggir lift sebelah sana gitu. Lift itu kan pintunya di tengah-tengah kan. Kalau Yuda bisa ngumpet di sebelah kiri, lu bisa ngumpet di sebelah kanan gitu loh, dan masih sempat gitu sana. Ya mungkin lu kena peluru dikit lah kakinya atau tangannya, cuman ya lu nggak harus kayak mengorbankan diri kayak gitu, dan nggak ada plot progression yang membuat kita logik nih dia mengorbankan dirinya demi Yuda gitu loh. Nggak ada ini ya, nggak kelihatan lah. Itu sih gue mau nambahin itu. Terus yang poin gue yang berasa banget yang plot itu yang ini loh, si bule-bule berdua ini tuh gue nggak believable banget buat gue gitu. Gue nggak tahu ya, gue nggak tahu actual human trafficking itu step-stepnya kayak apa. Cuman gue mikirnya logis aja gitu. Lu kalau misalnya melakukan hal-hal ilegal kayak gitu, setahu gue tuh gue ngelihatnya kalau drugs ya, kalau misal drugs kan lebih banyak dibahas di film atau kayak dokumenter gitu-gitu ya. Nah itu tuh lu nggak bakal yang kayak datang gitu loh ke tempatnya, lu pasti bakal ketemu di mana, ketemu di tengah laut, di kapal, atau lu udah ketemu di perbatasan Indonesia di mana gitu loh. Lah ini lu harus ini datang sendiri gitu-gitu, terus kayak ngeliatin berdua, terus lu bahkan ke pelabuhannya untuk ngantar nih satu orang cewek aja lu harus ikutan juga, lu katanya bos gitu loh. Itu tuh aneh banget sih menurut gua gitu. Apalagi kayak people doing this kind of business tuh modal paling gedenya adalah trust gitu. Trust dan istilahnya ya, bukan review sih, satisfaction gitu. Ya lu tuh nggak perlu lu berdua tuh nggak perlu datang ke Indonesia untuk memilihin satu-satu bahwa ini sesuai dengan selera lu.
Kalau pertama kali lu set up the business mungkin iya gitu, tapi setelah itu udah lu kayak udah terima aja gitu. Once si Alex Abad sebagai supplier memberikan yang super nih kualitasnya, udah lu pasti ganti ininya gitu loh. Nah itu tuh mengganggu banget buat gua, kayak Zan, apa ya, kayak supaya pengen ada bule aja gitu. Dan kalau lu emang ini, kalaupun dia bukan bule nih ya, walaupun dia orang Indonesia pun yang jadi mafianya, bos-bos itu tuh nggak bakal ngeliatin pengiriman segitunya gitu loh. ya kalau Itu gue tuh sih mengganggu mikirnya banget. kayak bisa aja ya dua karakter bule ini ya bukan bos utamanya juga sih. Ibarat kayak kalau di The Raid, dua bule ini bukan Rey Sahetapinya, dua bule ini Doni Alamsyah sama Yayan Ruhiatnya gitu. Mereka kayak Nah, iya gua ngerti. Poin kayak gua jenderal adalah lapangannya. lu kalau misalnya ngelihat ini deh, lu lihat dokumenter mengenai narkos gitu, baik itu di Kolombia ataupun di Meksiko ya. Kan misal Pablo Escobar dan teman-teman ngirim ke Amerika gitu-gitu ya. Nah, nggak bakal ada tuh orang, kan dia lewat Meksiko nih, dari Kolombia ke Meksiko ke Amerika gitu kan. Orang Meksiko itu nggak bakal datang ke Kolombia untuk ngeliatin pengiriman, dia bakal nunggu di Meksiko gitu. Nah, sampai di Meksiko datang, dicek, udah oke, dah bye gitu. Nggak usah ngomong bos-bosnya deh, nggak usah ngomong bos-bos, kacungnya aja nggak bakal datang ke Kolombia gitu. Mereka cuma nunggu di perbatasan Meksiko, dikirim dari Kolombia, udah gitu. Kalau lu lihat apa dokumentarinya gitu-gitu tuh pasti kayak gitu. Mereka nggak bakal, itu tuh kayak risk yang gede banget buat foreign national doing crime in foreign land gitu loh. Dan itu tuh nggak logik banget menurut gua gitu loh. Lu human trafficking lagi, terus lu white lagi, ke Tanjung Priok lagi malam-malam, bawa ini, itu tuh udah ini banget sih menurut gua, kayak nggak logik banget tuh in doing crime. Dari satu sisi merantaunya lu nggak riset dengan apa, konsep merantau nggak riset dengan baik, kayak konsep crime-nya sendiri juga nggak believable gitu loh. Tapi menurut gua tergantung juga sih. Kalau lu bandinginnya sama narkos, mungkin ya karena emang jejaringnya Pablo Escobar gitu kan udah gede banget gitu. Kalau apa ngomongin foreigner doing crime in other countries gitu kan dan turun sendiri, gua rasa masih ada sih kayak kayak tahun lalu pun ini kan ada berita bule Prancis itu terlibat jejaring pornografi anak gitu di Jakarta gitu dan dia turun sendiri Karena ngumpulin dia user, dia bukan smuggler. Kalau user ya iyalah, dia bukan smuggler soalnya. Nggak usah ngomong ke orang bule dulu deh. Lu ngomong misalnya Aceh nih, Aceh ngirim ke Jakarta nih ya. Ini bule yang di merantau kan user juga tuh. Si Cika Jessica-nya dipakai dulu kan sebelum di smuggling sama dia. Ya itu karena dia ada di sana aja, tapi dia datang ke Indonesia not because he want to use it gitu loh. Maksud gue kayak lo nggak usah ngomong bulenya deh, lihat yang di Indonesia aja deh. Aceh gitu, Aceh ngirim ganja ke Jakarta, orang Jakarta nggak bakal datang ke Aceh untuk mengecek ini benar nggak ganja yang dikirim benar bagus atau enggak. Orang Aceh itu bakal ngirim aja nyampe di Jakarta, orang Jakarta ngecek, oke, fine, sesuai dengan lu janjikan, bayar, udah selesai gitu loh. Itu doing illegal crime kayak gitu aja tuh nggak believable dan gue mengganggu banget menurut gue gitu. Iya, Atau yang datang mungkin ke ini Aceh kayak biasanya orang mau labok kan, atau enggak orang Takengon. Iya, mungkin mereka ini tuh kayak pertama kali trust banget modalnya gitu. Makanya gue tuh nonton itu tuh kayak males banget. Aduh, kalau udah berantem gue baru nonton lagi. Kalau enggak ya gue masih main HP. Tersiksa banget, bukan tersiksa banget. Karena gue merasa wasting time. Tapi nggak separah Mulan. Tapi ini sih, tapi Ya. salah satu alasan kenapa Indonesia itu emang jarang banget ada penjahat bule apa segala macam, memang karena diakuin di setting tahun 80, 90, 2000 awal itu kita secara negara nggak terlalu metropolis sih, beda sama misalnya Kuala Lumpur yang bule itu lebih gampang untuk kerja di sana dan lain sebagainya. Jadi concern itu make sense karena untuk lo bisa masuk Indonesia itu visa kerjanya tuh beneran dicek gila-gilaan gitu. Oke, Untuk bisa bikin ada kitas sama IMTA-nya itu nggak sederhana. Lo harus bisa nunjukin bahwa skill set yang lo bawa ke Indonesia itu beneran nggak ada di Indonesia dan lain sebagainya. Makanya sampai sekarang aja kan bule itu nggak bisa secara demografi itu bahkan nggak nyampe 5% dari workforce-nya kita. Jadi ya concern-nya Fojan itu make sense dari segi itu kenapa yang laku tuh film-film action apa segala macam itu bahkan Malaysia atau Singapura bukan kita gitu. Karena ya kita stuck aja dengan
aktor lokal. Nah, itu sayangnya itu yang seolah-olah jadi empasisnya di film ini karena penjahatnya harus bule gitu. Padahal bulenya doesn't have anything to do sama merantau atau sama crime syndicate yang di Jakarta itu sendiri. Yang justru kalau dilihat bukannya rasis ya, tapi kalau dilihat-lihat sukunya ya suku itu aja. Terus ya satu lagi nih, gua mau nambahin juga, bule mau dia crime dan gimana pun yang nggak bakal begitu. Orang Indonesia tuh cukup, terlepas kita neo feodalisme dan pernah dijajah 300 tahun lebih gitu ya. Cuman orang Indonesia tuh masih speak up sama bule gitu. Dia tuh nggak bakal kayak si bule-bule ini ke Alex Abad tuh nggak bakal gitu. Kayak nggak yang slave itu banget, nggak sekasar itulah. Gue tahu banget, apalagi di Bali ya. Maksud gue kayak kalau kita mau compare orang yang sangat welcome sama bule, mungkin salah satunya Bali gitu. Even orang Bali pun yang kayak klub-klub gede di Bali banyak di apa, yang owner-ownernya banyak bule dari Australia macam-macam ya. Si bule-bule itu tahu diri gitu, dia tuh nggak memperlakukan orang lokal kayak gitu, karena orang Indonesia se-welcome-welcome sama bule, cuman gampang apa ya, gampang kesinggung juga sama bule. Kalau bulenya agak-agak ini tuh, ini agak sensitif gitu, sama penjajahan gitu-gitu loh. Itu gue ini banget lah, nggak usah di negara kayak di Jakarta, nggak usah di Jakarta ya, di Bali aja yang lebih welcome sama bule masih kayak gitu. Terserah lah dia mau jadi owner berapa klub di Bali yang paling gede, apa yang terkenal banget, tapi kalau dia nggak memperlakukan orang lokal dengan baik, udah selesai, nggak ada kok. Dan maksud gue kayak during my business ya, Noval dan yang lain-lain mungkin juga bakal yang sempat punya pengalaman itu pasti tahu lah, lu doing business dengan bule di Indonesia tuh mereka tuh respect banget sama orang lokal gitu, nggak ada tuh yang kayak gitu. By the way, gue sign out dulu nih ya. Thank you for diskusinya. Sehat-sehat. Mau belanja dulu. Thank you. Oke. Udah jam segini. Tapi filmnya bagus sih menurut gua, untuk film Indonesia emang standarnya oke, lebih Itu tinggi kickstart movement film Indonesia pada umumnya. Kickstarter ya. Jadi if I have to give a score ya nggak jelek, bukan Mulan sih. Iyalah. Di tahun segitu juga apalagi sih bagus nih. Gue rasa kita nggak akan milih film-film yang selevel Mulan lagi sih sejak terakhir itu. Ya selevel Mulan dan Merantau lah, maksud gue kayak Mulan tuh gue masih bisa mengerti karena tuh masih relevan gitu, itu baru keluar gitu. Merantau tuh menurut gue udah kualitas filmnya biasa aja, buat standar sekarang nggak ada relevansinya gitu loh maksud gue. Kecuali kita bahas Merantau tahun 2009-2010 gue masih ngerti lah gitu. Kalau sekarang gue agak males sebenarnya. Relevansinya apa gitu loh. Kayak kalaupun mau bahas film Gareth Evans yang nggak terlalu mainstream ya bahas Apostle lah. Menurut gua film selanjutnya harus film indie lagi sih kita. Ini ya nggak masalah. Gua ada nih beberapa list rekomendasi sih buat film berikutnya. Film bebas nih ya. Benar. Sebelum bicara next film, kita selesaiin dulu deh Merantau nih. Ada lagi yang mau dibahas nggak? Udah gua. Gua cukup sih. Gue juga udah sih. Oke. Gua stop recording ya. Oke.